Halo semuanya, di video kita kali ini, di video tutorial 5.1, kita akan membahas lebih mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan CAQ-DAS. Dalam penelitian studi kasus, di konteks penelitian ilmu sosial, merujuk pada pemikiran Robert Kain dalam bukunya yang berjudul Case Study Research and Application edisi ke-6. Apa itu CAQ-DAS? CAQ-DAS kepanjangan dari Computer Assisted Qualitative Data Analysis, yaitu sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu peneliti mengelola, menganalisis, dan mengorganisir data non-numerik seperti teks, audio, video, dan gambar secara sistematis. Jenis-jenis perangkat lunak yang populer paling lengkap fiturnya dan termasuk integrasi AI untuk transkripsi dan pengkodian otomatis antara lain NPPO, Atlas.ti, MaxQDA, AILICE, DDoS, dan Quirkos. Saya biasanya menggunakan MaxQDA untuk melakukan analisis data kualitatif baik secara jenis mixed method, penelitian campuran maksudnya, ataupun studi kasus, ataupun ground theory, ataupun dengan jenis penelitian fenomena. Dalam tutorial 5.1, Robert Kain dalam bukunya Case Study Research and Application menjelaskan secara lengkap tentang penggunaan perangkat lunak tersebut untuk menganalisis data studi kasus. Pada bab 5 dari buku Case Study Research and Applications edisi ke-6, Robert Kain sudah memberikan dukungan yang cukup, tetapi juga peringatan tentang penggunaan alat CAQ-DAS tersebut. Jika Anda berencana menggunakan alat-alat ini, Anda harus membedakan 3 fungsi yang menurut Yin dapat bermanfaat, yaitu yang pertama, perangkat tersebut digunakan untuk mengkompilasi data. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mengambil dan menghitung kata dan istilah tertentu dari catatan Anda. Yang kedua adalah membongkar data. Maksudnya apa? Membongkar data di sini adalah bergerak secara metodis dari tingkat konseptual yang lebih tinggi dengan menetapkan kode-kode untuk kata dan istilah yang serupa. Dan yang ketiga adalah menyusun kembali data, yaitu dengan cara menafsirkan hubungan antar kode, kombinasinya, dan pola konseptual yang lebih tinggi. Mengenai ketiga fungsi tersebut, alat yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda pula. Namun, waspadalah bahwa meskipun sebagian besar alat dapat membantu Anda mengkompilasi dan memutar data Anda misalnya, Anda kemungkinan besar harus mengarahkan alat tersebut secara cermat dalam menyusun kembali data. Perlu juga diingat bahwa hasil akhir mungkin tidak membenarkan waktu dan upaya yang besar yang Anda habiskan dalam mengkompilasi dan membongkar data tersebut. Untuk mengantisipasi kemungkinan masalah itu, Anda dapat mengambil sebagian data Anda dan mempraktekkan ketiga fungsi tersebut secara manual sebelum menggunakan perangkat lunak apapun. Jika Anda kemudian memutuskan untuk menggunakan perangkat lunak, konsultasikanlah dengan sesama panduan yang komprehensif yang dapat membantu Anda memilih perangkat lunak tertentu dan menggunakannya secara efisien. Kemudian, periksa panduan khusus yang mencakup alat-alat yang lebih populer yang digunakan. Robert Kain dalam tutorial 5.1-nya menyatakan bahwa ekspektasi yang mungkin berlebihan tentang alat perangkat lunak pengolah data kualitatif muncul sebagai hasil dari pengalaman semua orang dengan analisis kuantitatif berbantuan komputer. Dalam situasi tersebut, rutinitas komputer mengikuti algoritma statistik yang kompleks dan telah ditetapkan sebelumnya dengan analisis menyediakan serangkaian data masukan dan komputer menghasilkan keluaran atau hasilnya. Sebaliknya, dengan alat perangkat lunak pengolah data kualitatif, Anda harus mendefinisikan sendiri algoritma yang kompleks tersebut, termasuk tingkat granulitasnya. Misalnya, apakah akan mengkodekan kata tunggal, ujaran, kalimat, atau paragraf?
kemudian kombinasi yang layak diperhatikan, dan rutinitas analitik untuk menyusun hasil akhir. Tanpa panduan eksplisit milik Anda sendiri dan bertentangan dengan pengalaman dengan analisis kuantitatif, maka komputer saja tidak dapat menghasilkan keluaran yang dapat digunakan. Poin penting dari tutorial 5.1 Robert Kagan mengindikasikan bahwa penggunaan perangkat lunak Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software dalam penelitian studi kasus menawarkan potensi besar, namun memerlukan pemahaman yang mendalam sebelum diterapkan. Meskipun alat-alat ini membantu peneliti dalam mengelola data, penting untuk diingat bahwa perangkat lunak tersebut hanyalah alat pendukung dan bukan pengganti proses berpikir analitis peneliti itu sendiri. Sebagai langkah awal yang bijaksana, peneliti disarankan untuk melakukan praktik manual pada sebagian kecil data guna memahami alur kerja sebelum beralih ke perangkat lunak. Dalam mengoperasikan CAQ-DAS, peneliti harus membedakan 3 fungsi utama, yaitu mengkompilasi data, mengambil dan menghitung kata atau istilah, membongkar data, menetapkan kode pada tingkat konseptual, dan menyusun kembali data, yaitu menafsirkan hubungan antar kode dan pola konseptual. Tantangan utama seringkali muncul pada tahap penyusunan kembali, di mana peneliti harus mengarahkan alat tersebut secara sangat cermat. Berbeda dengan analisis kuantitatif yang menggunakan algoritma statistik otomatis. Dalam perangkat lunak pengolah data kualitatif, penelitilah yang harus mendefinisikan algoritma kompleksnya sendiri, termasuk menentukan tingkat granularitas data, serta rutinitas analitik untuk menghasilkan hasil akhir yang bermakna. Sebagai kesimpulan, efektivitas penggunaan CAQ-DAS sangat bergantung pada panduan eksplisit dari peneliti dan pemilihan alat yang tepat sesuai kebutuhan. Peneliti dapat merujuk pada berbagai literatur teknis, mulai dari panduan operasional untuk pengkodean, panduan praktis penggunaan perangkat lunak secara umum, seperti Word dan Excel, hingga panduan khusus untuk paket CAQ-DAS yang populer seperti Atlas.ti, MaxQDA, dan NVivo. Dengan persiapan dan referensi yang tepat, CAQ-DAS dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mengolah data studi kasus yang kompleks secara lebih efisien. Demikian penjelasan mengenai CAQ-DAS menurut Robert Kagan dalam buku Case Research and Application. Memahami batasan ini sangat penting agar riset yang kita lakukan memiliki landasan metodologis yang kuat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.